Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kelompok 3 dari kelas A ingin menyampaikan materi tentang biomembran yang merupakan tugas dari Prof. Suarsana. Bisa langsung dimulai saja. Ini anggota kelompok dari kelompok 3. The next. Dipersilahkan untuk yang bertugas. Biomembran fosfolipid bilayer merupakan dua lapisan lemak yang berkaitan dengan fosfat. Nah, lapisan lemak ini bersifat semi permeable, yaitu memungkinkan molekul-molekul tertentu untuk dapat masuk ke dalam sel melalui mekanisme difusi. Bagian kepala atau fosfat bersifat hidrofilik atau suka dengan air, sehingga terletak di bagian luar, dan bagian ekor atau lipid bersifat hidrofilik sehingga terletak di bagian tengah. Selanjutnya, ada pun fungsi dari phospholipid bilayer, yaitu sebagai penghalang untuk meloloskan molekul dan ion ke dalam dan keluar sel. Dan juga mencegah ion dan molekul tersebut membaur ke daerah lain di mana ia tidak dibutuhkan karena phospholipid bilayer tidak dapat ditembus oleh kebanyakan molekul yang dapat larut dalam air atau hidrofilik. Fungsi yang kedua yaitu pembentuk struktur membran plasma yang paling utama. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada struktur biomembran. Kita akan membahas tentang 3 unsur penting yang terdapat di biomembran. Yang pertama itu adalah lipid, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah karbohidrat. Nah, dapat bisa kita lihat di gambar tersebut sudah dapat ditunjukkan ada glikoprotein, ada karbohidrat, ada glikolipid, kolesterol, sitoplasma, filamen sitoskeleton, periferal protein, dan integral protein. Nah, kalau misalnya yang integral protein itu, dia itu menembus dari di luar permukaan dan dalam permukaan. Kalau misalnya yang periferal protein, dia cuma menempel pada permukaan saja, tidak menembus. Nah, ada juga kolesterol, dia itu berfungsi agar membran itu tidak bersifat kaku dan menjadi dinamis atau bisa bergerak seperti itu. Nah, kemudian untuk integral protein, dia itu untuk melewati substansi-substansi yang agak susah untuk dilewati. Nah, ada juga yang namanya phospholipid bilayer. Untuk phospholipid bilayer itu yang ada 2 kepala, bagian luar dan bagian dalam. Dan ada kaki-kakinya. Bisa next slide untuk lihat lebih detail. Nah, di sini ada phospholipid bilayer. Nah, phospholipid bilayer itu yang bagian atasnya itu merupakan gliserol. Nah, gliserolnya ini untuk memisahkan bagian yang takut dengan air dan yang tidak takut dengan air. Nah, pada kaki-kakinya itu hidrofobik karena mereka takut dengan air, makanya mereka menyatu di bagian tengah. Nah, apa sih fungsi membran ini? Fungsi membran itu untuk memisahkan di antara luar sel dan di dalam sel. Nah, yang gambar sebelah kiri bawah itu bisa kita lihat di bagian kepalanya itu dia itu tidak takut dengan air. Nah, sedangkan kaki-kakinya itu takut dengan air seperti itu. Nah, kalau gambar yang di sebelah kanan bawah kita bisa lihat di bagian kepalanya yang di atasnya warna kuning yang ada hitam dan abu-abu itu namanya gliserol. Nah, kemudian yang warna kuning di bagian tengah itu namanya fosfat. Dan juga ada 2 kaki yang dinamakan 2 asam lemak. Seperti itu. Bisa di next.
Terima kasih, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, fungsi struktur biomembran, lipid terdapat 3 tipe dalam lipid. Yang pertama, fosfolipid, yang berfungsi sebagai penyusun membran sel. Membran sel tersusun dari protein yang tertanam dan menyatu dengan suatu lapisan rangkap dari molekul fosfolipid. Lecitin dan sefalin adalah salah satu tipe fosfolipid yang dapat ditemukan pada beberapa bagian tubuh, seperti otak, sel syaraf, dan hati. Yang kedua, glikolipid, yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Setiap orang dan setiap sel memiliki susunan glikolipid yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada sel asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun tubuh akan langsung bereaksi terhadap sel tersebut, karena mereka tidak mengenali struktur glikolipid. Yang ketiga, kolesterol, berfungsi mengatur fluiditas dan stabilitas membran dan mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. Saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu renggang atau cair. Namun, saat suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antar lemak sehingga mencegah membran memadat atau beku dan mempertahankan struktur membran cukup air. Bisa di snack. Yang kedua, karbohidrat, di mana karbohidrat ini berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Yang ketiga, protein. Protein berfungsi sebagai saluran atau channel yang memungkinkan beberapa molekul dapat melewatinya. Juga berperan dalam aktivitas enzimatik. Protein yang tertanam dalam membran terkadang berupa enzim yang sisi aktifnya menghadap ke zat-zat dalam larutan di sekeliling membran. Yang ketiga, berperan dalam transduksi sinyal. Protein integral kadang memiliki bentuk pengikatan spesifik atau reseptor dengan pembawa pesan kimia. Dan yang terakhir, protein juga berperan dalam penghubung antar sel. Baik, selanjutnya ada transport pasif. Transport pasif adalah mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran, semi-permeabel, dan tidak membutuhkan energi. Transport pasif ini bersifat spontan. Dan transport pasif ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama difusi sederhana atau simple diffusion, yang kedua ada difusi dipermudah atau difasilitasi atau yang disebut facilitated diffusion, dan ketiga ada osmosis. Selanjutnya, yang pertama ada difusi sederhana. Difusi sederhana adalah proses yang mengangkut molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Adapun contoh dari difusi sederhana yaitu pertukaran gas dalam sistem pernapasan, yaitu oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Secara konstan dipertukarkan dalam sistem pernapasan hewan paru-paru, hewan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan difusi sederhana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Difusi terbantu atau facilitated diffusion merupakan proses difusi dengan perantara protein pembawa atau carrier protein. Arah perpindahan molekul seperti halnya pada difusi biasa, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hanya saja, protein pembawa membantu proses perpindahan molekul ini. Difusi terbantu ini melibatkan difusi dari molekul polar dan ion melewati membran dengan bantuan protein transport. Protein transport merupakan protein khusus yang menyediakan sebuah ikatan fisik bagi molekul yang sedang bergerak. Protein transport juga merentangkan membran sel sehingga menyediakan suatu mekanisme untuk pergerakan molekul. Difusi terbantu juga merupakan transport pasif karena hanya mempercepat proses difusi dan tidak merubah arah gradien konsentrasi. Pada proses ini, molekul diikat oleh reseptor pada sisi luar sel dan dilewatkan melalui membran plasma oleh protein transmembran yang telah mengalami perubahan susunan. Setelah itu, protein pembawa kembali pada susunan semula. Protein pembawa juga dapat membuat celah yang dapat dilalui oleh ion-ion seperti klorida dan natrium. Meskipun molekul yang akan diangkut cukup besar dengan bantuan protein pengangkut, maka molekul tersebut dapat menembus membran sel. Next slide. Kecepatan
Gerak molekul difusi dipermudah ini lebih cepat daripada difusi biasanya, tetapi kecepatan gerak tersebut tergantung pada beberapa faktor, antara lain yaitu kelebihan konsentrasi, yang kedua tersedianya protein pengangkut, yang ketiga hadirnya hormon join, dan yang keempat yaitu kecepatan protein pengangkut dalam mengikat zat yang akan diangkutnya. Contohnya bisa dilihat yaitu pada pengangkutan glukosa oleh protein pengangkut. Melalui membran sel dengan berikatan pada protein tersebut, maka glukosa menjadi larut dalam lipida. Dengan demikian, molekul tersebut dengan mudah dapat bergerak melewati molekul lipida bilayer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya osmosis. Osmosis merupakan salah satu dari transport pasif. Osmosis sendiri adalah perpindahan pelarut misalnya air melalui membran selektif, yaitu membran permeabel, dari larutan konsentrasi rendah atau hipotonik menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik. Di sini saya akan misalkan ada dua larutan gula, yang satunya bersifat encer dan satunya pekat. Nah, larutan gula ini dimasukkan di dalam satu wadah yang dipisahkan oleh membran, yaitu membran semi-permeabel, di mana H2O nanti akan berpindah dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Inilah yang dinamakan dengan perpindahan osmosis. Tujuannya yaitu agar kedua larutan gula tersebut rasanya sama dan seimbang. Nah, di sini ada gambar yaitu eritrosit, di mana yang pertama ini eritrosit yang dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik itu akan mengalami krenasi. Yang kedua, eritrosit apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik, eritrosit tersebut akan stabil atau tidak berubah. Dan yang ketiga ada eritrosit apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipotonik akan mengalami pecah atau lisis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kini saya akan menjabarkan materi mengenai transport aktif. Jadi transport aktif adalah suatu pergerakan molekul yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, transport aktif mendukung pergerakan ke daerah intraseluler atau ke daerah ekstraseluler. Dan transport aktif akan melawan concentration gradient untuk mengantar suatu molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ciri utama dari transport aktif adalah karena ia menggunakan energi dalam bentuk adenosina trifosfat. Dan transport aktif memerlukan protein sebagai pengangkut, khususnya protein integral. Di sini ada 3 jenis transport aktif. Yang pertama adalah dengan menggunakan pompa ion. Pompa ion tersebut adalah protein yang terdapat di phospholipid bilayer atau di biomembran yang ada pada sel tersebut. Di sini dapat terlihat bahwa pertama, pompa ion tersebut akan memasukkan suatu ion ke dalam pompanya, yakni ion natrium di sini. Dan sebelum ion tersebut dikeluarkan dari kawasan intraseluler, akan didatangi oleh ATP atau energi yang akan melepaskan bagian fosfat darinya untuk mengubah bentuk dari pompanya. Setelah pompa tersebut berubah bentuk, ion yang berada di dalamnya akan keluar ke kawasan ekstraseluler, di mana pompa tersebut akan dimasuki oleh ion lain yang berasal dari kawasan tersebut. Seperti di sini terlihat ion potasium yang masuk ke dalam pompa tersebut, dan dengan bantuan fosfat tadi yang akan melepaskan dirinya dari pompa ion protein integral, potasium yang terdapat pada dalam pompa tersebut akan masuk ke dalam kawasan intraseluler. Kemudian terdapat jenis endositosis yang memasuki suatu masuki padatan atau cairan dari kawasan ekstraseluler ke dalam kawasan intraseluler. Pada gambar yang di kiri terlihat bahwa terdapat padatan atau bisa dibilang padatan jika proses yang dijalani adalah fagositosis, atau kalau cairan dapat dikatakan sebagai pinositosis. Padatan tersebut akan mendatangi biomembran yang ada pada sel tersebut dan akan diselubungi oleh vesikel.
Dan vesikel ini juga memiliki membran tersendiri dan mereka akan mengantarkan padatan yang telah masuk ke dalam sel ke organela atau titik lain yang sedang dituju. Lalu pada bagian gambar di kanan terdapat proses eksositosis, yaitu proses di mana padatan atau cairan dari dalam sel akan dikeluarkan ke kawasan ekstraseluler. Sistemnya mirip karena keduanya menggunakan vesikel. Namun, untuk eksositosis yang dilakukan adalah pengeluaran padatan. Jadi, untuk padatan yang ingin dikeluarkan dari sel, vesikel akan menyelubungi bagian dari padatan tersebut dan akan mengantarkannya keluar. Dan saat sudah sampai pada biomembran tersebut, biomembran dan membran yang ada pada sel tersebut akan beradaptasi sehingga padatan yang sedang dibawa dapat dibawa keluar dari kawasan intraseluler menuju keluar ke kawasan ekstraseluler. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi biomembran pada malam hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Terima kasih.